Selamat datang di Potalis lagi, podcast Patinalis. Nah, kali ini kita mau mengulik dua event sekaligus, yaitu ada SSC dan Delgatory. SSC itu sudah minggu lalu dan Delgatory itu baru kemarin aja, baru minggu. Oke, tanpa berlama-lama kita memanggil narasumber kita. Oke, silakan Mas. Ya, makasih loh atas pujiannya. Makasih loh atas pujiannya. Itu bikinnya susah gitu. Ada. Kalau mau diminum boleh silakan. Oke. Sebelum ke pertanyaannya, jelaskan diri Anda terlebih dahulu. Tak perkenalin dulu. Boleh. Oke, jadi nama aku Haji Firdaus. Aku dari pengurus OSIS. Aku megang dua event belakangan ini, yaitu ada Super Smart Competition dan juga ada Delgatory. Oke, mengenai SSC kemarin, temanya kan Smart to the Moon. Nah, itu tuh ngambilnya kenapa? Apa alasan mengambil tersebut gitu loh? Ngambil temanya. Mengambil tema tersebut. Ngambil tema Smart to the Moon tuh karena kan SSC ini kan sebuah kegiatan lomba cerdas cermat gitu. Pasti kan kita juga kitanya kayak apa ya? Kita ingin meningkatkan daya saing dari akademik dari anak-anak SMAPA. Jadi kita mengambil tema yang memang menunjukkan kepintaran dari anak-anak SMAPA itu sendiri. Dan kita ngambil Smart to the Moon itu kayak menggambarkan kepintaran anak-anak SMAPA itu setinggi mungkin sampai setinggi bulan gitu sih. Oke, keren banget sampai mencapai cita-cita sampai setinggi bulan. Benar, setinggi bulan. Oke. Tantangan terbesar yang dialami selama menjalankan acara tersebut apa itu? Tantangan untuk acara SSC ya betul. Kalau untuk acara SSC sih tantangannya lebih kayak gimana cara kita bagi waktu aja, karena kan persiapan juga udah dari agak lama, dari sebelum liburan itu udah persiapan untuk SSC sendiri. Jadi ya gimana caranya ketika liburan itu kita tetap nyiapin eventnya biar siap, dan gimana ketika sebelum kegiatan itu ada kegiatan lain tapi ada persiapan untuk kegiatan lain, tapi gimana kita bagi waktunya kita ya. Oh, berarti pas liburan tuh masih kerja ya? Ya, oh my god. Panitia. Kerja. Harus kerja. Kerja. Aduh, kerja, yang penting kerja. Weekend gak weekend. Gimana rasanya? Kan kemarin kelas 10 tuh mendominasi banget nih pas SSC, dan itu sampai babak final, itu keren banget. Gimana perasaannya? Kalau perasaannya sih pasti punya kayak rasa bangga ke adik-adik kelas 10, tapi juga ada rasa heran ke kelas 11 kok nggak masuk final gitu. Cuman di satu sisi juga melihat dari ambisi kelas 10 yang memang tinggi banget, dan juga mungkin kelas 11 punya banyak tugas, mungkin sekarang udah mulai banyak tugas, banyak pikiran, dan nggak terlalu mikirin SSC, mungkin gitu sih kalau yang dari aku lihat. Relate, makasih relate. Karena tahun lalu tuh setahu banyak kelas 11 yang sampai babak final ya? Iya, tahun lalu tuh kelas 11 satu bukan nggak salah. Oh iya, sampai kelas 10 juga. Ya, Tapi masih ada kelas 11-nya. Iya, masih ada yang kelas 11. Sekarang keren banget kelas 10. Oke. Lalu pelajaran yang paling berharga selama menjalankan acara tersebut? Untuk acara SSC pelajarannya pasti gimana cara lebih ke dari untuk panitianya tuh gimana caranya kita bisa bagi waktu. Itu juga kan event kedua kita sebagai pengurus OSIS di masa jabatan saya. Itu event kedua, jadi kita juga pasti banyak banget ngambil pelajaran gimana dari persiapan itu kita bisa mengkoordinasikan sebuah OSIS biar bisa membuat sebuah event gitu. Jadi untuk nanti ke depannya untuk OSIS itu biar bisa punya bekal untuk mempersiapkan event yang lebih bagus lagi gitu. Bisa buat self improve ya. Oke, untuk harapan CCC tahun depan sendiri tuh apa? Untuk harapan SSC tahun depan pastinya aku ingin SSC itu jadi lebih bagus lagi, jadi lebih meriah lagi, dan kalau bisa emang ya dari semua aspek, dari gimana cara dilihat dari penonton, gimana dari persiapan, itu pasti aku pengennya lebih bagus lagi, karena aku pengen tiap event yang ada itu emang harusnya improve dari tahun ke tahun seperti itu. Ya sih, lebih bagus daripada yang kemarin. Kalau misalkan ada ide gila yang mau dicoba buat SSC tahun yang mendatang lah,
Itu apa? Kalau dari awal kan karena nggak bisa pegang event lagi gitu kan. Iya, tapi apa yang pengen dicoba nih? Mungkin karena udah lihat dari event yang udah pernah aku laksanain, aku pengen mungkin SCC itu lebih dibikin, bukan bikin apa ya, SCC itu ada, tapi aku pengen kayak bikin lomba cerdas cermat yang emang buat umum gitu. Jadi lomba cerdas cermat yang mungkin satu kota atau kota kabupaten, jadi benar-benar yang skalanya nggak cuma sekolah aja gitu sih. Berarti mirip Delgatory ya? Ya mirip-mirip ya. Cuman ya gitu. Kalau capek minum loh mas, monggo. Ya udah minum banget. Oke, untuk Delgatory sendiri nih, kan udah lama nggak diadakan. Itu motivasi sendiri buat ngadain lagi apa? Kalau motivasi sendiri buat ngadain kan karena emang udah vakum selama 3 tahun. Iya udah lama banget. Delgatory itu aku khawatir karena emang aku lihat dari Delgatory itu manfaatnya nggak cuma buat anak-anak SMAPA, tapi juga manfaatnya buat orang-orang luar. Jadi aku tuh pengen kayak event OSIS itu atau event dari SMA Negeri 4 itu tuh punya dampak nggak cuma ke SMA Negeri 4, tapi juga dampaknya ke umum gitu. Dan sebenarnya aku pengen kayak melaksanain event yang hitungannya punya dampak lebih besar lagi, cuman ya mulai dari yang kecil dulu, dari yang Delgatory. Iya sih. Nanti lama-lama semakin meningkat, improve sendiri. Impactnya juga makin besar. Betul, untuk yang lain juga. Oke, terus daya tarik sendiri untuk event Delgatory, daya tarik kayak misal buat peserta, buat yang lain juga itu apa? Kalau daya tarik untuk para peserta itu kita sih sebenarnya fokusnya ke tryout-nya sih. Jadi gimana caranya orang yang mau masuk ke kedinasan tapi bingung gimana caranya ngetes diri sendiri, aku sudah sesiap apa. Itu kita nyediain kayak sebuah tempat yang namanya Delgatory. Jadi kita tuh kayak nyediain tempat gimana caranya mereka bisa ngetes kemampuan yang mereka, dan di Delgatory kan juga ada pembahasan. Jadi nanti mereka tuh juga tahu, oh ternyata pas aku tadi ngerjain, ternyata aku salah di bagian ini. Oh ternyata aku sebelum tahu ini jadi tahu gitu sih. Oke, terus Delgatory kan juga ada daya tariknya sendiri, nggak cuma buat peserta tuh. Misalkan kalau yang buat panitia, buat neutron juga, itu daya tariknya apa menurutnya? Buat panitia sih ya bikin pengalaman baru, karena kan hitungannya kita udah lama nggak Delgatory, juga udah nggak lama buat event yang eksternal. Ya untuk panitia sih jadi pengalaman gimana cara kita nge-handle event eksternal, terutama banyak banget peserta yang dari luar juga. Yes. Terus untuk pihak partnership pasti kita juga udah bikin banyak banget perjanjian apa benefit untuk mereka dan apa benefit untuk kita juga. Jadi pasti ada kayak ya timbal baliknya dari pihak panitia ke pihak partnership seperti itu. Oke. Berarti ada untung-untungnya itu Ya, win-win. kan? Iya, win for win. Oke, terus kan Delgatory tadi udah dibahas juga kan, karena dia event eksternal. Betul. Dia mengundang banyak siswa dari sekolah lain nih. Nah, itu biar tetap aman acaranya, tetap kondusif acaranya itu gimana? Untuk kondusif pasti kan kita juga panitia ada banyak. Untuk panitia dari OSIS sendiri kan ada 40 dan dari peserta itu sekitar ya 150 lebih. Itu dari 40 sih menghandle cukup baik, karena kita juga udah kayak bagian per ruangan ada siapa aja yang jaga, terus juga di setiap bagian itu ada yang jaga. Jadi kalau misalnya memang ada masalah dari pihak dari peserta, mungkin mau ada kayak ngadu, ada kendala apa, itu bisa bisa kita terima dengan cepat dan kita bisa atasi juga dengan cepat, karena panitia kita cukup banyak dan juga kita mengkoordinir cukup baik, komunikasi kita juga cukup baik. Ada delegasi dari yang lain juga ya, kayak Paskas gitu, Bantara, untuk delegasi MPK? Hanya dari Patinalis dan MPK sebagai pengawas dan Patinalis sebagai dokumentasi. Itu sih. Yang lain full dari OSIS. Full dari OSIS, baik. Oke. Terus perasaan sendiri kemarin kan udah ngurus event SSC, jadi ketua panitia, terus langsung beralih nih, nggak lama banget, cuma ya semingguan lah ketua panitia Delgatory ini. Nah itu perasaannya apa langsung kayak berubah gitu? Kalau perasaannya sih pasti ada capeknya, nggak mungkin ada capeknya. Cuma, of course. Sih karena emang timeline-nya udah harus begitu. Dari kita juga udah dari awal, dari persiapan juga kita udah lama persiapannya, jadi ya siap-siap aja sih. Karena setelah SSC itu kan cuma sesi 11 harian, 11 harian langsung ke Delgatory. Jadi ya siap aja sih. Perasaanku cuman ya ada capeknya, tapi ada senangnya juga karena acaranya tuh ya alhamdulillah sudah sukses. Alhamdulillah sih, ya. Sukses dua-duanya, keren. Oke, terus kesan pesan untuk semua pihak yang terlibat untuk kesan bisa disampaikan? Ya.
konsep untuk kesan-pesannya, nah itu dari aku pasti mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat dari panitia, dari OSIS, terus juga dari pengawas dari EPK, terus juga dari patinalis yang udah dokumentasiin, terus juga kita ngucapin terima kasih ke pihak Pangmusik yang udah mau bantu kita jadi kayak penyedia soal, penyedia web untuk mengerjakan, dan juga untuk ya membantu kita juga di hari H untuk pelaksanaannya juga gitu. Dan juga dari aku pribadi juga mau ngomong minta maaf karena pasti aku juga ada salah, mungkin dari aku gimana caranya aku komunikasi, mungkin aku salah ketika saat pelaksanaan atau bagaimana, mungkin pasti aku ada salah. Jadi aku mau ngomong minta maaf dan juga terima kasih kepada seluruh pihak panitia yang mempersiapkan acara. Semoga bermanfaat bagi semua orang. Amin. Kedua event ini semoga bermanfaat. Oke, segitu aja podcast pada kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya pada podcast kali ini juga. Oke, gitu aja. Terima kasih guys. Thanks for watching. See you. Tunggu konten selanjutnya.